atas. Ini ada beberapa metode yang langsung rapat gitu ya Bapak Ibu ya, tapi ada juga yang memberikan celah seperti ini, celah diagonal. Maksudnya buat udara Betul ya, jadi karena kertas kan sebenarnya bahan organik ya Bapak Ibu, bahan organik. Jadi kalau di istilahnya apa, kalau orang Jerman mengungkep sama nggak sih? Nah, dikekep. Nanti kan kita taruh plastik di atasnya. Nah, kalau rapat dia akan terungkep di dalamnya panasnya. Tapi kalau kita kasih celah gitu, harapannya dia ada sirkulasi udara dari masuk sini atau keluar gitu ya, untuk menjaga kelembaban di dalam kertas. Nah, kalau lubangnya di sini, yang sisi lainnya di diagonal gitu ya. Nah, kalau sudah dengan 4 sisi, kita buka atasnya dulu. Nah, ya ini double tip kan berarti yang bawahnya udah nempel, atasnya lengket. Nanti buat nempelin lembar kedua. Ini kita pasang buka separuh dulu. Lembar kedua ketika mau diletakkan, kita bersihkan dulu supaya bersih, karena kalau sudah nempel kemudian ternyata ada kotoran, kita bongkar lagi susah, bisa rusak. Jadi pastikan dulu bersih. Pasang tempel gelas. Nyala pakai pasang. bakal belajar kalau si naskahnya sebanyak itu yang paling bagus iya lagi gitu ya kayak laki-laki. Nah, terus kemudian kalau udah separuh kita pindah Bu pemberatnya ke atas. Nah, ini kita buka pelan-pelan. Jadi sekolah. Iya. Ini kita buka juga. Bebas. Ya bebas Pak, yang penting bersih ya. Badai Pak alis kali di nyawa mangga boleh dinyanyikan. Pindahinnya susah Pak. Kamu aku bahan dalam meja. Ini kayak laki-laki. Iya ini pemberat. Kita pemberat aja sih namanya sih. Mau dulu kan hibah dari Jepang. Jepang deui. Hibah lagi. Namanya Pak. Kemarin Rian sama Japri. Iya ya Japri. Udah apel aja nah. Jauh-jauh mau beli panjang. Buat itu di ruangan itu mungkin aja apa? Jauh pantau. Apa? Pakai batik lagi. Banyak juga kan. Nah kalau sudah kita potong tepinya Bapak Ibu. Potong tepinya. Iya Bu ya. Gitu sendiri. Nah kalau untuk potong tepi, kalau saya ya metodenya itu lebih suka
posisi penggaris itu di luar seperti ini. Jadi terlihat apa Sampai mana? paling tepi pinggirnya sini. Iya. Beda kalau misalnya kita motonya seperti ini. Terus Nah, kalau seperti ini kita nggak Nggak bisa kelihatan, ngira-ngira nih tepinya di mana gitu. Nah, kalau ini kita bisa mengira-ngira tepi double tip paling tinggi gitu ya. Nah, dalam pemotongannya lebih baik disisain, jangan ngepas, habis semua. jangan nempel sampai ke double tip, dilebihkan 1 mili gitu ya. Nah, seperti ini kan ada lebihnya ya Bapak Ibu ya, terlihat ya. Iya. Karena kalau kita motong sampai pas ke double tipnya, itu kita pegang seperti ini agak terasa lengket-lengketnya. Efeknya itu juga apa mengurangi tingkat kerekatan. Iya, mengurangi tingkat kerekatan. Jadi lebih mudah lepas gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita mau menyimpan di dokumen keeper atau di apa tempat lain, kadang suka nempel tuh di plastiknya karena ada apa lem dari double tip. Jadi lebih baik dilebihkan, cuman untuk estetis keindahan jangan terlalu banyak juga, mungkin sekitar 1 mili ya atau setengah mili. Dulu aku dari laminating dari SD. Iya, sama. Kantor SK makan. Dikira aku dikira. Sama aku dari bilang gitu kan, kayak ayam. Saya Kayak ada boleh. nyata. Sama di baju. Kayak ayam. Rayap-rayapnya. Kayak ada boleh. Plastiknya berenang bebas di mana aja. PET, PET. polypropylen tripetalat. PET. PET. Jadi kalau waktu saya edukasi di Sulawesi, ibu-ibu di Sulawesi dengarnya Pak RT. Mana ada Pak RT punya plastik gitu. Bener tak Pak RT? Bener Pak RT? Ini Bener tuh, menurut Pak saya agak miring ya kayaknya. Nah, ini yang contoh yang salah. Silinder kayaknya Bapak. Ya, iya. Ya lebih baik sih rapi ya, jadi sama. Iya. Kalau yang pakai kacamata, pakai kacamata. Nah, kemudian kalau misalnya untuk keperluan apostil misalnya harus diautentikasi, misalnya ada keperluan hal-hal yang memerlukan autentikasi, kan harus dilepas ya pokoknya. Cara melepasnya itu, atau misalnya terkena banjir, kalau misalnya autentikasi kan berarti fisik masih bagus, melepasnya gampang aja sih, tinggal dibuka segininya, tarik masih Jariknya, aman. oh iya, Tapi betul. kalau misalnya arsipnya banjir, basah gitu ya, jangan dipotong apa atasnya doang, kemudian ditarik, jangan, pasti kertas rapuh. Jadi lebih baik dipotongnya itu Semua. ya minimal 3 sisi, atas, kiri, kanan dibuka, baru kemudian dikering anginkan, diangkat seperti itu. Iya, jadi apa namanya? Mungkin saya lupa penjelasan yang alasan ketiga kenapa arsip tidak boleh dilaminating. Karena teman saya kan yang di Arsip Nasional ada di laboratorium, dia operator VSC, video spectral comparator. Nah, kalau arsip yang dilaminating, ketika akan diuji jenis tintanya, jenis kertasnya, tinta yang tanda tangan, jenis tintanya pakai apa gitu, itu ada diambil namanya alat video spectral comparator untuk menguji itu autentikan. Nah, kalau arsip yang dilaminating tidak bisa. Anak-anak ada yang ini, anak-anak belum pada dilaminating ini. Ya hanya terlihat oleh mata aja. Jadi harus dilepas plastiknya karena si mesin video spectral comparator itu akan nembus plastik dan plastiknya ada alemnya, jadi akan terhalang oleh dua material itu, lem dan plastik gitu. Makanya itu tadi apa namanya lebih baik dienkapsulasi.
Karena kalau misalnya mau dibuka tinggal potong aja tepinya, lebih gampang. tinggal potong tepinya diambil arsipnya masih aman, masih bagus. Ini Pak ada studi kasus yang Ya, kalau seandainya sudah ada naskah kita yang sudah enkapsulasi ya. ya, nggak apa-apa. Tapi kan informasinya baru terima barusan bahwa pakainya TM ya, kita pakai yang lama. Apakah mending dibuka lagi diganti ini atau gimana? Ya, betul Pak. Lebih baik dibuka Pak diganti. Karena sebenarnya gini, ya sebenarnya gini Pak, idealnya ya, idealnya kalau arsip yang dilaminat, arsip yang dienkapsulasi itu secara periodik minimal 3 tahun lah ya. Kalau yang bukan standar, kalau yang bukan standar itu lebih baik dibuka sih, diganti. Jadi bukan untuk selamanya. Bukan untuk selamanya Bu, gitu. Bukan untuk selamanya karena plastik itu kan lagi bersih Bu. Ketika semakin lama terkontaminasi zat lingkungan, zat plastik itu akan mikroplastik yang dia adalah bahan non organik gitu ya. Dan itu akan mengkontaminasi kertas, bisa menyebabkan kerusakan juga. Ini silakan kasusnya gimana? Ya, kalau di sini sih kebetulan yang dienkapsulasi itu naskah yang bahan lontar karena kondisinya kalau lontar kan per lembar ya paling hanya ini misalnya 3 cm lah ya lontar. Nah terus kenapa kita enkapsulasi itu yaitu karena pertama rapuh, kedua supaya tidak kerapuhannya itu tidak semakin parah, makanya kita enkapsulasi. Tapi ya itu tadi karena kita dulu dapatnya informasinya pakai double biasa, sama saya kurang tahu tuh plastik yang dulu kita gunakan PET atau karena dulu ya karena dulu informasi dari senior yang di sini pokoknya katanya plastik buat laminasi gitu, tapi jangan dilaminasi tapi di enkapsulasi. Nggak dipanaskan plastiknya. Plastik laminasi yang nggak dipanaskan. Iya, intinya sebenarnya sih enkapsulasi itu kan untuk melindungi ya, melindungi. Cuman kalau untuk melindungi naskah, gitu ya, arsip yang bernilai tinggi, lebih baik pakai bahan yang APWD yang kualitasnya bagus gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur ya saya rasa sih ini diganti aja. Bu Nonon. Saya Terus sama ini Pak tadi apa tuh yang terkait alat untuk pengecekan tinta terus kertas gitu ya. Spektrometer itu. Nah itu kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan kita ikut prosedurnya seperti yang apa portable? gitu? Iya. Ada mesinnya. Mesin ya. Yang mesin nggak bisa dibawa. Dan mahal ya Pak. Karena kan kita naskah keperluannya apa untuk itu Pak mengidentifikasi uji material dari naskah, baik dari tintanya, dari bahannya gitu. Untuk proses kita kan rencana tiap tahun tuh mau ada pengajuan untuk cagar budaya ya. Itu kan harus ada uji material gitu. Nah kira-kira bisa bersurat ke arsip nasional keperluannya apa, nanti akan ditindaklanjuti. Oh bisa ya Pak. Ya, sistemnya nanti kerjasama antar instansi. Tapi itu untuk naskah belum bisa ya Pak. Ya, naskah ya kalau bisa ya kalau bisa. Sedikit menambahkan, jadi biasanya kalau terkait dengan penggunaan sarana prasarana konservasi yang tidak portable itu tetap harus ada antar lembaga seperti itu. Dan saya kira karena hubungan baik Pemda Jabar dengan Andri, kita sudah banyak bersama, itu dalam naungan kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi ibu bisa bukan hanya dari instansi SIN saja, tapi dinaikkan dulu misalnya melalui Pemda seperti itu. Jadi misalnya nanti biro hukum atau lain sebagainya nanti dibuatkan bukan kita sama karena MOU-nya sudah ada. Jadi dalam kerangka apa? Jadi lebih memudahkan. Jadi bisa langsung tidak perlu ada lagi pembicaraan antar pimpinan, biasanya langsung di teknis saja yang langsung bertemu keperluannya apa, nanti bisa teknisnya
warisan dokumenternya atau naskahnya karena itu tidak portable, ya silakan datang ke Arsip Nasional untuk dilakukan. Tapi karena sarananya ya cuma satu, biasanya ya nunggu jadwalnya kosong. Caranya makanya lebih baik bersurat dulu, tapi biar lebih kuat. Nah biasanya kalau nggak dari dinas atau lebih baik ya dari gubernur langsung saja bisa ditujukannya bisa tetap ditujukan ke kepala, nanti kepala ada mendisposisikan ke unit yang terkait, atau bisa langsung ibu bersurat ditujukan langsung ke Direktur Preservasi Arsip Nasional, itu bisa langsung seperti itu. Karena di Arsip Nasional yang mempunyai kewenangan untuk bersurat bisa di level direktorat. Kalau dari kepala dinas saja bisa? Bisa saja, tapi biasanya nanti karena ada juga mungkin agak sedikit tertahan karena melihat dulu pola kerja kerjasamanya. Tapi kalau gubernur ya pasti ada dilihat lah gitu. Jadi nggak terlalu seperti itu. Tapi kalau yang mendesak biasanya sih bisa bisa ada birokrasinya kita tidak memperlukan.